Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lanjutkan, anak-anak kami yang kelas 12 semua jurusan. Tolong anak-anak kami dengarkan, perhatikan, simak. Minggu yang lewat sudah kita pelajari mengenai email. Masih ingat anak-anak kami apa yang dimaksud dengan email itu? Iya, email itu adalah pengiriman atau pengetikan atau penulisan teks yang akan dikirim, bisa dia berupa teks tadi kata ibu, bisa berupa gambar melalui jaringan internet. Sebenarnya sama juga dia dengan membuat surat. Selama ini sebelum ada email kita mengirim surat, tetapi memang kalau mengirim surat itu kita buat dia melalui kantor pos. Kalau sekarang bukan melalui kantor pos, tetapi melalui jaringan internet. Apabila nanti jaringan internetnya tidak ada, maka email yang akan kita kirim itu tidak bisa. Ibu lanjutkan dulu mengenai email ini. B. Etika penulisan email. Netika atau netitueti adalah etika dalam berkomunikasi melalui email. Seperti halnya berkomunikasi melalui surat atau bertatap muka, berkomunikasi dengan email butuh tata cara sendiri. Bisa dibayangkan bahwa hampir setiap hari ada jutaan email dikirimkan dan diterima oleh begitu banyak orang. Maka kesalahan kata bisa mengakibatkan dampak fatal. Tetapi memang sangat menyebalkan jika email yang kita terima menggunakan huruf kapital. Karena memang huruf kapital, apabila kita buat huruf kapital, itu nampaknya orangnya yang marah. Kalau kita membaca, biasanya teks yang kita pergunakan itu kalau huruf kapital mungkin di awalnya saja. Jangan kita buat seperti itu huruf kapital semua, karena kalau huruf kapital kurang enak membacanya. Atau bisa nanti itu seperti yang marah, seperti membacanya itu agak dikeraskan dia kalau huruf kapital semua. Atau pihak pengirim mengirim kembali seutuhnya pesan-pesan yang kita kirimkan, atau menjawab pertanyaan panjang kita dengan ucapan "saya kira begitu" atau "betul". Untuk mencegah semua itu terjadi, ada baiknya kita mengetahui beberapa etika penulisan email. Yang pertama, jangan terlalu banyak mengutip. Hati-hati dalam pemberian email atau balasan atau reply. Fasilitas reply dari sebagian besar program mailer biasanya akan mengutip pesan asli yang kamu terima secara otomatis ke dalam isi suratmu. Jika harus mengutip pesan seseorang dalam jawaban email, usahakan menghapus bagian-bagian yang tidak perlu dan hanya menjawab bagian-bagian yang relevan saja. Email ini memang sama juga dengan komunikasi secara tertulis. Sebelum ini sudah pernah ibu jelaskan dia mengenai komunikasi. Masih ingat anak-anak kami apa pengertian daripada komunikasi itu? Ya, proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain. Apa-apa saja jenis-jenis komunikasi yang kamu ketahui? Ada komunikasi secara tertulis, ada dia lisan, kemudian ada tulisan, ada lisan, ada dia gambar. Berarti memang kalau email ini termasuk dia contoh tulisan dan gambar. Karena pengiriman email ini bisa kita buat dia berbentuk tulisan yang sudah diketik, begitu juga dengan gambar. Apabila anak-anak kami ingin membuatnya tadi kata ibu, yang pertama yang harus kita perhatikan, jangan terlalu banyak mengutip. Karena tadi kata ibu email ini termasuk komunikasi. Komunikasinya itu adalah secara tertulis. Karena sudah sama-sama kita ketahui jenis-jenis komunikasi itu ada dia lisan, ada tulisan, ada gambar. Kebetulan ini adalah tulisan dan gambar. Karena di email ini juga bisa kita kirim dia gambar. Atau hampir sama tadi kata ibu seperti kita membuat surat. Kita kirim surat selama ini, tinggal lagi kalau surat selama ini kita buat melalui kantor pos. Tetapi memang ini sudah tidak zamannya lagi. Kalau melalui kantor pos dulu kita buat lagi perangko. Kalau perangkomu itu mahal kamu buat di situ atau banyak kamu buat, maka suratmu akan cepat dia sampai. Tapi kalau di situ perangkonya kamu buat yang murah-murah, itu akan dibuat agak lama atau tidak diutamakan dia. Tetapi kalau sudah di situ perangkonya banyak atau mahal, itu biasanya itu yang didahulukan. Ini hampir sama tadi kata ibu pengiriman surat ini atau email ini.
ini surat kita kirim, contoh ibu kirim ke Jakarta, suratnya itu pihak Jakarta yang menerima di kantor posnya itu, melalui kantor pos ke kantor pos, dari kantor pos baru ke alamat yang kita tuju, bukan langsung dari kantor pos yang ada di sini baru langsung dia menuju ke rumahnya, bukan seperti itu Mang, tetapi melalui kantor pos tujuan kita dulu. Sesudah berada di sana baru nanti dia ke alamat tujuan kita. Begitu juga dengan email ini. Tinggal lagi kalau email ini melalui jaringan internet. Ingat ya anak-anak kami. Ini dia bagian-bagian relevannya saja. Ada gambarnya di sini Ibu buat. Yang mengutip ini jangan terlalu banyak. Kemudian etika yang kedua, pengetikan email ini, perlakukan email secara pribadi. Ibu rasa tahu maksud anak-anak kami secara pribadi kan? Jika seseorang mengirim informasi atau gagasan secara pribadi, kamu tidak sepatutnya mengirimnya ke forum umum. Namanya saja Mang pribadi kan? Sudah rahasia, jangan lagi dibeber-beberkan, jangan lagi dikirim dia ke forum, jangan lagi dikirim dia ke kelompok atau mailings, atau jangan dibuat dia ke bagian umum. Kemudian yang ketiga, jangan gunakan huruf kapital. Ini juga tadi sudah Ibu bilang, karena apabila pengetikan surat itu kita buat huruf kapital, itu Mang kurang sopan, atau bisa dikatakan orang yang mengetiknya itu seperti marah. Karena biasa juga kita membaca surat atau membaca berita atau yang lain-lainnya, itu tidak dibiasakan orang membuat huruf kapital semua. Atau anak-anak kami juga pernah membuat surat kan? Pernah, contoh membuat surat permisi ke sekolah. Apakah huruf kapital semua anak-anak kami buat? Tidak kan? Mungkin di awal-awalnya saja yang anak-anak kami buat, di awal paragrafnya atau di awal baris yang dibutuhkan. Begitu juga dengan ini. Atau nanti anak-anak kami kelas 3 disuruh membuat tugas di situ, ada dia makalah. Jangan Mang huruf kapital semua buat. Gunakan huruf kapital itu seperlunya saja. Begitu juga Mang di email ini. Usahakan membuat huruf kapital itu yang perlu saja. Biarpun nanti menurut anak-anak kami lebih jelas dia nanti kalau huruf kapital semua, anak kami disuruh membuat makalah, itu tidak Ibu terima. Itu bisa dikatakan anak-anak kami seperti yang marah atau keras. Usahakan lemah lembut ya. Karena nanti kalau kita membuat lemah lembut di situ bahasanya, orang yang menerimanya itu pun Mang akan enak, tidak merasa tersinggung. Mungkin anak kami tahu maksud Ibu kan? Yang keempat, etikanya jangan membicarakan orang lain. Memang di mana-mana pun, di surat biasa pun atau dimanapun, ini membicarakan orang lain ini tidak diperbolehkan. Ini Mang, apabila anak-anak kami membicarakan orang lain, bisa nanti teks yang anak-anak kami kirimkan itu dikirim lagi ke email yang lain. Jadi kata-kata anak kami yang kurang sopan di situ atau yang membicarakan orang lain bisa diketahui banyak orang. Jadi usahakan anak-anak kami jangan membicarakan orang lain pada email. Buatlah Mang yang seadanya saja atau yang diperlukan saja. Karena itu nanti bisa lagi dikirim orang, kalimat yang anak-anak kami ketikkan itu, yang anak-anak kami kirimkan, bisa lagi dikirim dan dikirim. Berarti yang banyak di situ yang penerimanya. Tahu anak kami maksud Ibu kan? Kemudian yang kelima, jangan gunakan CC. Jika anak kami ingin mengirim email ke sejumlah orang, jangan cantumkan nama-nama pada kolom CC. Jika anak kami melakukan hal itu, semua orang menerima email akan bisa melihat alamat-alamat email orang lain. Umumnya orang tidak suka bila alamat emailnya dibeberkan di depan umum. Tahu maksud Ibu kan? Selalu digunakan BCC. BCC itu Mang blind carbon copy. Jangan CC yang kamu gunakan. Jangan carbon copy, tapi blind carbon copy. Karena dengan cara carbon copy, setiap orang hanya bisa melihat alamat emailnya sendiri. Tahu maksudnya kan Mang? Kalau CC itu berarti nanti banyak yang melihatnya, email-emailnya itu. Tetapi kalau BCC alamatnya sendiri. Nah maksud Ibu kan? Itu dia lebih pribadi. Etika yang keenam, jangan gunakan format HTML. Kenapa? Karena tidak semuanya Mang orang mengerti format HTML ini. Kalau memang tujuan anak-anak kami
emailnya itu atau orangnya mengerti dia di situ format HTML, bisa anak-anak kami buat. Tetapi ini tidak umum, dia tidak semuanya orang tahu, makanya usahakan jangan membuat format HTML. Tahu anak-anak kami maksudnya kan? Karena nanti kalau tidak mengerti dia dibukanya itu kosong. Makanya jangan digunakan di sini format HTML. Ada di sini buat, jika kamu mengirim sebuah pesan penting ke rekan lain, jangan gunakan format HTML tanpa kamu yakin bahwa program email rekanmu bisa memahami kode HTML. Itu yang Ibu bilang tadi kan? Jika tidak, pesan sama sekali tidak terbaca atau kosong. Apa gunanya lagi kalau anak-anak kami mengirim email itu tidak bisa dibaca orang atau kosong? Percuma kan? Berarti usahakan menggunakan format plain text agar bisa dibaca orang. Karena kalau kita buat di HTML, kita kirim orang tidak bisa membacanya, percuma. Jadi agar bisa semua orang membacanya, kita gunakan formatnya itu adalah plain text. Tahu anak-anak kami kan? Kemudian yang ketujuh, etika itu jawab secara masuk akal. Jawablah setiap pesan email secara masuk akal. Jangan menjawab 2-3 pertanyaan dalam satu jawaban. Sekalipun anak-anak kami tahu banyak jawabannya, jangan terlalu bertele-tele. Jangan terlalu banyak kali. Jawablah seadanya saja. Contoh, Ibu suruh kamu di situ mengaktifkan Microsoft Word. Kamu bisa semua. Kamu buat dia melalui menu Start, kamu bisa. Kamu buat dia melalui menu Run, kamu bisa. Kamu buat dia melalui desktop, yaitu dengan mendouble klik shortcut yang ada pada desktop, kamu bisa. Kamu buat lagi membuat cara yang lain juga kamu bisa. Karena untuk membuat mengaktifkannya banyak cara, tidak usah semua kamu buat. Contoh yang kamu ketahui langkah-langkah mengaktifkan Microsoft Word itu di situ ada 5, tidak usah kelima-limanya buat. Mana yang lebih mudah kamu rasa itu yang kamu buat. Contohnya yang lebih mudah kamu rasa menggunakan shortcut, double klik shortcut, itu saja kamu buat. Atau yang bisa kamu melalui menu Start. Atau yang kamu buat sesudah, yang ketiga yang kamu buat adalah melalui menu Run. Atau melalui file and program. Satu saja buat tidak usah semuanya. Biarpun tahu semuanya ya. Karena usahakan dia di sini pembuatannya singkat, jelas, tapi padat. Bisa juga dipahami. Kalau terlalu bertele-tele banyak kali teksnya itu, orang yang membacanya juga bosan. Karena tujuannya cuma satu. Biarpun kamu pahami, tahu kamu semua, tapi jawablah dia sesuai dengan yang diminta tersebut atau yang masuk akal. Sudah? Ibu rasa anak-anak kami sudah paham maksud Ibu jawab secara masuk akal itu. Jangan terlalu bertele-tele. Biarpun banyak nanti kalimat atau bisa nanti banyak jawaban yang anak-anak kami ketahui, tapi jawablah yang masuk akal saja. Tidak usah buat keseluruhan, tidak usah bertele-tele. Buat dia jawabannya yang singkat saja. Itu dia mengenai etika penulisan email. Ibu lanjutkan C, menggunakan aplikasi webmail. Ini kita masih dalam komunikasi email ya. Webmail adalah aplikasi email berbasis web. Webmail dapat diakses menggunakan program web browser seperti Internet Explorer, Google, Chrome, dan Opera. Ada banyak penyediaan layanan webmail di internet, antara lain Plaza, Yahoo, Graphic, Hotmail, Google, dan sebagainya. Sekarang yang pertama yang kita bahas, membuat alamat email. Untuk memiliki alamat email, maka mendaftar sebuah webmail untuk mendapatkan sebuah kotak pribadi. Kamu dapat mengikuti langkah-langkah yang sudah Ibu buat di bawah ini, bisa anak-anak kami lihat. Yang pertama, aktifkan internet browser dengan mengklik menu Start yang berada di pojok kiri paling bawah. Letak menu Start Ibu rasa anak-anak kami masih ingat kan? Itu biasanya berada pada pojok kiri paling bawah. Klik menu Start itu, baru klik Internet Explorer. Sudah? Yang kedua, masuk di dalam situs internet, misalnya http://mail.yahoo.com. Kemudian akan keluar tampilan. Lihat tampilannya ada di sini.
Ini tampilan gambar 45 webmail Yahoo. Kurang jelas yang dibuatkan, ini dia. Webmail Yahoo. Nah, ini ada alamatnya. Bisa anak-anak kami lihat kan? Kemudian klik ikon buat account baru untuk mendaftar, maka akan muncul tampilan prompt seperti di bawah ini. Ini Yahoo-nya. Nama saya bisa anak-anak kami buat, ya, ibu rasakan, buat nama depan. Ada lagi nama belakang. Kalau namanya satu kata, contohnya kita buat di sini Budi. Nama saya Budi, nama depan Budi. Berarti nama belakang apa dibuat, Bu? Bisa kita buat dia Budi juga. Tapi kalau nanti di situ ada marganya contoh Harahap, bisa kita buat di sini Budi Harahap. Kalau satu kata saja dia mak, bisa dia berulang Budi. Nah, jenis kelamin ibu rasa sudah tahu. Pilih satu jenis kelaminmu, apakah laki-laki atau perempuan. Itu enggak usah ibu jelaskan, ibu rasa tahu kan. Tanggal lahir, buat mang tanggalnya, tanggal berapa tanggal lahirmu. Kemudian bulan, pilih bulannya, tanda panah ke bawah. Bulannya ini cuma 12 ya, 1 sampai 12. Jangan buat di atas 12, itu sudah tidak ada lagi. Di bawah 12, 1 sampai 12. Kemudian mang tahunnya, klik tanda panah ke bawah. Ada nanti tahunnya di situ, tahun lahirmu ya. Klik tahun lahirmu, munculnya nanti di sini. Kemudian saya tinggal di mana tinggalnya? Iya, ini juga ibu rasa enggak usah ibu bilang sudah tahu. Bukan WNA. Kita buat aja di situ Indonesia. Kemudian pilih ID dan kata sandi, ID Yahoo dan email. Bisa di sini anak kami buat. Apa di sini ID Yahoo atau email yang anak-anak kami inginkan. Di sini yahoo.co.id. Kemudian kata sandi. Anak kami sendiri membuat kata sandinya. Ini kata sandi bisa juga kita buat nanti ini rahasia. Kemudian ketik ulang kata sandi. Kata sandi yang di atas ini mang ketik lagi di sini sama dia. Yang di atas, jangan nanti yang di atas lain, yang di bawah lain, tidak. Kata sandi yang kita ketikkan di sini, kita ketikkan kembali di bawah. Sudah? Jika Anda lupa kata sandi atau ID Anda, pertanyaan rahasia 1, pilih 1. Sudah? Jawaban Anda ada di sini. Pertanyaan rahasia 2, pilih 1 juga, jawabannya juga ada di sini. Bisa anak kami lihat? Sudah? Apabila sudah, maka klik buat akun saya, buat akun saya. Berarti nanti apabila sudah kita klik di situ sudah ada akunmu. Kamu wajib mengisi identifikasi diri sebagai syarat pendaftaran. Tadi sudah ibu jelaskan kan cara mengisinya. Ada mengisi nama depan dan nama belakang sudah ibu buat tadi. Kemudian jika kamu hanya mempunyai nama berupa satu kata saja, maka nama tersebut bisa ditulis 2 kali sebagai nama depan dan nama belakang. Sudah ibu jelaskan tadi kan mang. Kalau satu kata dia contoh tadi kata ibu Budi, kata depan, nama depan, nama belakang Budi juga kita buat tidak apa-apa. Tetapi kalau yang orang kita di sini ada dia marganya, contohnya tadi kata ibu Budi Harahap, bisa kita buat nama depannya Budi, bisa kita buat di belakang nama belakangnya Harahap. Oke. Nah, ini tadi sudah ibu jelaskan jenis kelamin itu cuma 2 ya. Jenis kelamin apakah laki-laki atau perempuan. Tanggal lahir itu juga sudah tadi, bulannya juga, tahunnya juga sudah. Nama negara tempat tinggal juga tadi sudah ibu jelaskan. Ibu jelaskan ini tadi sudah. Nah, ini juga kata sandi password berisi karakter, angka atau gabungan dari keduanya. Bisa mang kamu buat dia angka, bisa juga kita buat dia gabungan angka dan huruf. Ibu rasa sudah tahu kan? Karena sudah ibu jelaskan tadi di gambarnya. Kalau anak kami kurang jelas gambar yang ibu jelaskan tadi, ada ibu buat di sini penjelasannya melalui teks. Bisa anak kami baca ini ya. Karena di atas tadi sudah ibu jelaskan. Di sini juga ada ibu buat, mana tahu anak kami lupa. Di sini bisa anak-anak kami baca. Pertanyaan rahasia digunakan sebagai pengingat password dengan mengetuk petunjuk. Nah, ini juga sudah tadi ya. Mengetik karakter kode yang tertera pada bagian bawah form di dalam kotak yang disediakan. Nah, baru klik buat akun saya jika sudah mengisi form dengan benar. Jika produser pengisian
Jika prosedur, maaf ya, ada salah ketik Ibu di sini. Jika prosedur pengisian form sukses, maka Yahoo akan memberikan ucapan, "Selamat bahwa registrasi yang kamu lakukan berhasil." Berarti mail anak-anak kami sudah siap digunakan. Ini lamang yang sudah selesai itu. Selamat, ini ada kata-kata selamat di bawah Yahoo, ada selamat. Kan? Inilah gambarnya. Berarti di situ sudah ada emailmu. Ingat apa di situ kamu buat kata sandinya. Jangan anak kami lupa di situ passwordnya apa yang anak-anak kami buat. Berarti sekarang Mang sudah ada emailmu. Ibu lanjutkan nomor 2, mengakses email. Kotak surat yang telah kamu buat harus diakses secara rutin, sehingga surat-surat yang masuk tidak bertumpuk dan memenuhi kapasitas kotak surat tersebut. Untuk mengakses kotak surat, ikuti langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, buka Internet Explorer dan ketikkan www.yahoo.com pada address, sehingga muncul tampilan ini. Ini tampilan halaman utama Yahoo. Bisa kan di sini lamang dibuat ya. Yahoo ini kursor ini. Kemudian klik icon. Ada di sini Mang nanti icon. Ini contoh ikonnya di sini Mang. Icon gambarnya adalah gambar amplop. Surat tahu anak-anak kami gambar amplop inilah. Di sini lamang gambarnya. Klik icon gambar amplop yang ada di sini mailnya. Kemudian ketik Yahoo ID dan juga passwordmu. Nah, bisa anak kami lihat seperti ini kan? Nah, udah. Nah, bisa dilihat di sini. Sign in to Yahoo. Nah, ini. Bisa anak kami lihat kan? Kemudian jika Yahoo ID dan password yang digunakan cocok, kamu akan masuk ke akun Yahoo mailmu ini. Yahoo Mail. Bisa anak kami lihat kan? Berarti kita sudah masuk ke sini Yahoo Mail. Ini gambar halaman utama mail Yahoo. Ini gambarnya. Bisa anak kami perhatikan. Karena dengan adanya gambar ini anak-anak kami lebih mudah memahaminya. Sudah? Ibu rasa sampai sekian dulu materi kita untuk hari ini. Kalau ada yang masih belum mengerti atau ada pertanyaan, tolong anak-anak kami isi di kolom komentar. Dan tolong anak-anak kami apabila kurang paham, sering anak-anak kami buka atau pelajari. Ibu rasa sampai sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka siap teke ya. Kadang kan masuk keluar ibu tutup tuh. Ini siap. Saya isi yoko. Isi yoko langsung. Hei, anakin 42 menit. 42 menit anak kerja lu. Dia menjemang sangat 3 menit kan? Ibu, On mah, sangat 3 menit. abis ini yuk aduh. Nah, pedo. Nah, ayo maju. Kau bagai matahari yang selalu Mas Riani. bersinar. Halo, Kak. Hidupku. Mungkin bon udah siap. Alas piye, Bon? Kelas 10 mang. Bon udah siap. Tanggal ya. Oh, tanggal 5. Bisa bolos. Pertemuan ke-13. Ayo, judul. Tok, grup godang TOG. TOC. Grup godang Pak. Beda pihana. Yuk. Panjangan mungkin yang tiga deh. Tabel of send. Ini sini TOC. Yang kedua tuh masih bisa ada naik. Mas Riani. Hidupku. Cindy kelas 12. Masih.
sih bu. Ada yang judul lain. Oh, ada mungkin buku ni badang si buku ko ha. Ada tong. Ada dari si buku. Di mana tak? Di buku di. Oh, iya. Ini to. Ada lagi tong. Buka maju dulu dalam keras. Lupa ya. Etika penulisan email. Itu tidak. Etika penulisan email. Oh, ini ada. Etika penulisan email. Etika penulisan. Ano ada? Ini di mana mo? Baru mo piga na rekaman na Manila. Baru din na. Butik dope. Oh, madam, masuk. Ini ang natakaso siya na yung Wala jadi. Kenapa ini subtag? Pre, ari. Nang gila mo lang. Palalo mo na ka sa masih bisa kan? Jadi mo kalau mo daw mo siya panalo. Jadi mo. Ditantanya orang mau makan lagi. 42 menit. Yang ini bu? Pertemuan 3. Ini bu? Ibu ini udah tadi kelas 3 rumah ibu. Kelas 3. Oke bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lanjutkan, anak-anak kami yang kelas 12 semua jurusan. Tolong anak-anak kami dengarkan, perhatikan, simak. Minggu yang lewat sudah kita pelajari mengenai email. Masih ingat anak-anak kami apa yang dimaksud dengan email itu? Iya, email itu adalah pengiriman atau pengetikan atau penulisan teks yang akan dikirim, bisa dia berupa teks tadi kata ibu, bisa berupa gambar melalui jaringan internet. Sebenarnya sama juga dia dengan membuat surat. Selama ini sebelum ada email kita mengirim surat, tetapi memang kalau mengirim surat itu kita buat dia melalui kantor pos. Kalau sekarang bukan melalui kantor pos, tetapi melalui jaringan internet. Apabila nanti jaringan internetnya tidak ada, maka email yang akan kita kirim itu tidak bisa. Ibu lanjutkan dulu mengenai email ini. B. Etika penulisan email. Netika atau netitueti adalah etika dalam berkomunikasi melalui email. Seperti halnya berkomunikasi melalui surat atau bertatap muka. Berkomunikasi dengan email butuh tata cara sendiri. Bisa dibayangkan bahwa hampir setiap hari ada jutaan email dikirimkan dan diterima oleh begitu banyak orang. Maka kesalahan kata bisa mengakibatkan dampak fatal. Tetapi memang sangat menyebalkan jika email yang kita terima menggunakan huruf kapital. Karena memang huruf kapital, apabila kita buat huruf kapital, itu nampaknya orangnya yang marah. Kalau kita membaca, biasanya teks yang kita pergunakan itu kalau huruf kapital mungkin di awalnya saja. Jangan kita buat seperti itu huruf kapital semua, karena kalau huruf kapital kurang enak membacanya. Atau bisa nanti itu seperti yang marah, seperti membacanya itu agak dikeraskan dia kalau huruf kapital semua. Atau pihak pengirim mengirim kembali seutuhnya pesan-pesan yang kita kirimkan, atau menjawab pertanyaan panjang kita dengan ucapan "saya kira begitu" atau "betul". Untuk mencegah semua itu terjadi, ada baiknya kita mengetahui beberapa etika penulisan email. Yang pertama, jangan terlalu banyak mengutip. Hati-hati dalam pemberian email atau balasan atau reply. Fasilitas reply dari sebagian besar program mailer biasanya akan mengutip pesan asli yang kamu terima secara otomatis ke dalam isi suratmu. Jika harus mengutip pesan seseorang dalam jawaban email, usahakan menghapus bagian-bagian yang tidak perlu dan hanya menjawab bagian-bagian yang relevan saja. Email ini memang sama juga dengan komunikasi secara tertulis.
Sebelum ini sudah pernah Ibu jelaskan dia mengenai komunikasi. Masih ingat anak-anak kami apa pengertian daripada komunikasi itu? Ya, proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain. Apa-apa saja jenis-jenis komunikasi yang kamu ketahui? Ada komunikasi secara tertulis, ada dia lisan, kemudian ada tulisan, ada lisan, ada dia gambar. Berarti mang kalau email ini termasuk dia contoh tulisan dan gambar. Karena pengiriman email ini bisa kita buat dia berbentuk tulisan yang sudah diketik, begitu juga dengan gambar. Apabila anak-anak kami ingin membuatnya tadi kata Ibu, yang pertama yang harus kita perhatikan, jangan terlalu banyak mengutip. Karena tadi kata Ibu email ini termasuk komunikasi. Komunikasinya itu adalah secara tertulis. Karena sudah sama-sama kita ketahui jenis-jenis komunikasi itu ada dia lisan, ada tulisan, ada gambar. Kebetulan ini adalah tulisan dan gambar. Karena di email ini juga bisa kita kirim dia gambar. Atau hampir sama tadi kata Ibu seperti kita membuat surat. Kita kirim surat selama ini, tinggal lagi kalau surat selama ini kita buat melalui kantor pos. Tetapi memang ini sudah tidak zamannya lagi. Kalau melalui kantor pos dulu kita buat lagi perangko. Kalau perangkomu itu mahal kamu buat di situ atau banyak kamu buat, maka suratmu akan cepat dia sampai. Tapi kalau di situ perangkonya kamu buat yang murah-murah, itu akan dibuat agak lama atau tidak diutamakan dia. Tetapi kalau sudah di situ perangkonya banyak atau mahal, itu biasanya itu yang didahulukan. Ini hampir sama tadi kata Ibu pengiriman surat ini atau email ini. Ini surat kita kirim, contoh Ibu kirim ke Jakarta, suratnya itu pihak Jakarta yang menerima di kantor posnya itu melalui kantor pos ke kantor pos. Dari kantor pos baru ke alamat yang kita tuju. Bukan langsung dari kantor pos yang ada di sini baru langsung dia menuju ke rumahnya, bukan seperti itu, Mang. Tetapi melalui kantor pos tujuan kita dulu. Sesudah berada di sana baru nanti dia ke alamat tujuan kita. Begitu juga dengan email ini. Tinggal lagi kalau email ini melalui jaringan internet. Ingat ya anak-anak kami. Ini dia bagian-bagian relevannya saja. Ada gambarnya di sini Ibu buat. Yang mengutip ini jangan terlalu banyak. Kemudian etika yang kedua. Pengetikan email ini, perlakukan email secara pribadi. Ibu rasa tahu maksud anak-anak kami secara pribadi kan? Jika seseorang mengirim informasi atau gagasan secara pribadi, kamu tidak sepatutnya mengirimnya ke forum umum. Namanya saja mang pribadi kan? Sudah rahasia. Jangan lagi dibeber-beberkan. Jangan lagi dikirim dia ke forum. Jangan lagi dikirim dia ke kelompok atau mailings. Atau jangan dibuat dia ke bagian umum. Kemudian yang ketiga, jangan gunakan huruf kapital. Ini juga tadi sudah Ibu bilang. Karena apabila pengetikan surat itu kita buat huruf kapital, itu memang kurang sopan. Atau bisa dikatakan orang yang mengetiknya itu seperti marah. Karena biasa juga kita membaca surat atau membaca berita atau yang lain-lainnya, itu tidak dibiasakan orang membuat huruf kapital semua. Atau anak-anak kami juga pernah membuat surat kan? Pernah, contoh membuat surat permisi ke sekolah. Apakah huruf kapital semua anak-anak kami buat? Tidak kan? Mungkin di awal-awalnya saja yang anak-anak kami buat, di awal paragrafnya atau di awal baris yang dibutuhkan. Begitu juga dengan ini. Atau nanti anak-anak kami kelas 3 disuruh membuat tugas di situ, ada dia makalah. Jangan mang huruf kapital semua buat. Gunakan huruf kapital itu seperlunya saja. Begitu juga mang di email ini. Usahakan membuat huruf kapital itu yang perlu saja. Biarpun nanti menurut anak-anak kami lebih jelas dia nanti kalau huruf kapital semua, anak kami disuruh membuat makalah, itu tidak Ibu terima. Itu bisa dikatakan anak-anak kami seperti yang marah atau keras. Usahakan lemah lembut ya. Karena nanti kalau kita membuat lemah lembut di situ bahasanya, orang yang menerimanya itu pun memang akan enak. Tidak merasa tersinggung. Mungkin anak kami tahu maksud Ibu kan? Yang keempat, etikanya jangan membicarakan orang lain. Memang di mana-mana pun, di surat biasa pun atau dimanapun, ini membicarakan orang lain ini tidak diperbolehkan. Ini mang, apabila anak-anak kami membicarakan orang lain, bisa nanti
teks yang anak-anak kami kirimkan itu dikirim lagi ke email yang lain. Jadi kata-kata anak kami yang kurang sopan di situ atau yang membicarakan orang lain bisa diketahui banyak orang. Jadi usahakan anak-anak kami jangan membicarakan orang lain pada email. Buatlah mang yang seadanya saja atau yang diperlukan saja. Karena itu nanti bisa lagi dikirim orang kalimat yang anak-anak kami ketikkan itu, yang anak-anak kami kirimkan bisa lagi dikirim dan dikirim. Berarti yang banyak di situ yang penerimanya. Tahu anak kami maksud ibu kan? Kemudian yang kelima, jangan gunakan CC. Jika anak kami ingin mengirim email ke sejumlah orang, jangan cantumkan nama-nama pada kolom CC. Jika anak kami melakukan hal itu, semua orang menerima email akan bisa melihat alamat-alamat email orang lain. Umumnya orang tidak suka bila alamat emailnya dibeberkan di depan umum. Tahu maksud ibu kan? Selalu digunakan BCC. BCC itu blind carbon copy. Jangan CC yang kamu gunakan. Jangan carbon copy, tapi blind carbon copy. Karena dengan cara carbon copy, setiap orang hanya bisa melihat alamat emailnya sendiri. Tahu maksudnya kan, Mang? Kalau CC itu berarti nanti banyak yang melihatnya, email-emailnya itu. Tetapi kalau BCC alamatnya sendiri. Nah, maksud ibu kan? Itu dia lebih pribadi. Etika yang keenam, jangan gunakan format HTML. Kenapa? Karena tidak semuanya orang mengerti format HTML ini. Kalau memang tujuan anak-anak kami emailnya itu atau orangnya mengerti dia di situ format HTML, bisa anak-anak kami buat. Tetapi ini tidak umum, dia tidak semuanya orang tahu. Makanya usahakan jangan membuat format HTML. Tahu anak-anak kami maksudnya kan? Karena nanti kalau tidak mengerti dia dibukanya itu kosong. Makanya jangan digunakan di sini format HTML. Ada di sini buat jika kamu mengirim sebuah pesan penting ke rekan lain, jangan gunakan format HTML tanpa kamu yakin bahwa program email rekanmu bisa memahami kode HTML. Itu yang Ibu bilang tadi kan? Jika tidak, pesan sama sekali tidak terbaca atau kosong. Apa gunanya lagi kalau anak-anak kami mengirim email itu tidak bisa dibaca orang atau kosong? Percuma kan? Berarti usahakan menggunakan format plain text agar bisa dibaca orang. Karena kalau kita buat di HTML, kita kirim orang tidak bisa membacanya, percuma. Jadi agar bisa semua orang membacanya, yang kita gunakan formatnya itu adalah plain text. Tahu anak-anak kami kan? Kemudian yang ketujuh, etika itu jawab secara masuk akal. Jawablah setiap pesan email secara masuk akal. Jangan menjawab 2-3 pertanyaan dalam satu jawaban. Sekalipun anak-anak kami tahu banyak jawabannya, jangan terlalu bertele-tele. Jangan terlalu banyak kali, jawablah seadanya saja. Contoh, ibu suruh kamu di situ mengaktifkan Microsoft Word. Kamu bisa semua. Kamu buat dia melalui menu Start, kamu bisa. Kamu buat dia melalui menu Run, kamu bisa. Kamu buat dia melalui desktop, yaitu dengan double klik shortcut yang ada pada desktop, kamu bisa. Kamu buat lagi membuat cara yang lain juga kamu bisa. Karena untuk membuat mengaktifkannya banyak cara, tidak usah semua kamu buat. Contoh yang kamu ketahui langkah-langkah mengaktifkan Microsoft Word itu di situ ada 5, tidak usah kelima-limanya buat. Mana yang lebih mudah kamu rasa itu yang kamu buat. Contohnya yang lebih mudah kamu rasa menggunakan shortcut, double klik shortcut, itu saja kamu buat. Atau yang bisa kamu melalui menu Start. Atau yang kamu buat sesudah yang ketiga yang kamu buat adalah melalui menu Run. Atau melalui file and program. Satu saja buat tidak usah semuanya. Biarpun tahu semuanya ya. Karena usahakan dia di sini pembuatannya singkat, jelas tapi padat, bisa juga dipahami. Kalau terlalu bertele-tele banyak kali teksnya itu, orang yang membacanya juga bosan. Karena tujuannya cuma satu. Biarpun kamu pahami, tahu kamu semua, tapi jawablah dia sesuai dengan yang diminta tersebut atau yang masuk akal. Sudah? Ibu rasa anak-anak kami sudah paham maksud ibu jawab secara masuk akal itu. Jangan terlalu bertele-tele.
Biarpun banyak nanti kalimat atau bisa nanti banyak jawaban yang anak-anak kami ketahui, tapi jawablah mang yang masuk akal saja. Tidak usah buat keseluruhan, tidak usah bertele-tele. Buat dia jawabannya yang singkat saja. Itu dia mengenai etika penulisan email. Ibu lanjutkan C, menggunakan aplikasi webmail. Ini kita masih dalam komunikasi email ya. Webmail adalah aplikasi email berbasis web. Webmail dapat diakses menggunakan program web browser seperti Internet Explorer, Google, Chrome, dan Opera. Ada banyak penyediaan layanan webmail di internet, antara lain Plaza, Yahoo, Grafit, Hotmail, Google, dan sebagainya. Sekarang yang pertama yang kita bahas, membuat alamat email. Untuk memiliki alamat email, maka mendaftar sebuah webmail untuk mendapatkan sebuah kotak pribadi. Kamu dapat mengikuti langkah-langkah yang sudah Ibu buat di bawah ini, bisa anak-anak kami lihat. Yang pertama, aktifkan internet browser dengan mengklik menu start yang berada di pojok kiri paling bawah. Letak menu start Ibu rasa anak-anak kami masih ingat kan? Itu biasanya berada pada pojok kiri paling bawah. Klik mang menu start itu, baru klik Internet Explorer. Sudah? Yang kedua, masuk di dalam situs internet, misalnya http://mail.yahoo.com. Kemudian akan keluar tampilan. Lihat tampilannya ada di sini. Ini tampilan gambar 45 webmail Yahoo. Kurang jelas yang dibuatkan, ini dia. Webmail Yahoo. Nah, ini ada alamatnya. Bisa anak-anak kami lihat kan? Kemudian klik ikon buat account baru untuk mendaftar, maka akan muncul tampilan prompt seperti di bawah ini. Ini Yahoo-nya. Nama saya bisa anak-anak kami buat, Ibu rasakan, buat nama depan. Ada lagi nama belakang. Kalau namanya satu kata, contohnya kita buat di sini Budi. Nama saya Budi, nama depan Budi. Berarti nama belakang apa dibuat, Bu? Bisa kita buat dia Budi juga. Tapi kalau nanti di situ ada marganya contoh Harahap, bisa kita buat di sini Budi Harahap. Kalau satu kata saja dia bisa dia berulang. Budi, Budi. Nah, jenis kelamin Ibu rasa sudah tahu. Pilih satu jenis kelaminmu, apakah laki-laki atau perempuan. Itu tidak usah Ibu jelaskan, Ibu rasa tahu kan. Tanggal lahir, buat mang tanggalnya, tanggal berapa tanggal lahirmu. Kemudian bulan, pilih bulannya, tanda panah ke bawah. Bulannya ini cuma 12 ya, 1 sampai 12. Jangan buat di atas 12, itu sudah tidak ada lagi. Di bawah 12, 1 sampai 12. Kemudian mang tahunnya, klik tanda panah ke bawah. Ada nanti tahunnya di situ, tahun lahirmu ya. Klik tahun lahirmu, muncul dia nanti di sini. Kemudian saya tinggal di mana tinggalnya? Iya, ini juga Ibu rasa, tidak usah Ibu bilang sudah tahu. Bukan WNA. Kita buat aja di situ Indonesia. Kemudian pilih ID dan kata sandi, ID Yahoo dan email. Bisa di sini anak kami buat. Apa di sini ID Yahoo atau email yang anak-anak kami inginkan? Di sini yahoo.co.id. Kemudian kata sandi. Anak kami sendiri membuat kata sandinya. Ini kata sandi bisa juga kita buat nanti, ini rahasia. Kemudian ketik ulang kata sandi. Kata sandi yang di atas ini ketik lagi di sini, sama dia. Yang di atas, jangan nanti yang di atas lain, yang di bawah lain, tidak. Kata sandi yang kita ketikkan di sini, kita ketikkan kembali di bawah. Sudah? Jika Anda lupa kata sandi atau ID Anda, pertanyaan rahasia 1, pilih 1. Sudah? Jawaban Anda ada di sini. Pertanyaan rahasia 2, pilih 1 juga, jawabannya juga ada di sini. Bisa anak kami lihat? Sudah? Apabila sudah, maka klik buat account saya, buat akun saya. Berarti nanti apabila sudah kita klik di situ, sudah ada akunmu. Kamu wajib mengisi identitas diri sebagai syarat pendaftaran. Tadi sudah dijelaskan kan cara mengisinya.
Ada mengisi nama depan dan nama belakang sudah Ibu buat tadi. Kemudian jika kamu hanya mempunyai nama berupa satu kata saja, maka nama tersebut bisa ditulis 2 kali sebagai nama depan dan nama belakang. Sudah Ibu jelaskan tadi kan, Mang? Kalau satu kata dia contoh tadi kata Ibu Budi, kata depan, nama depan. Nama belakang Budi juga kita buat tidak apa-apa. Tetapi kalau yang orang kita di sini ada dia marganya, contohnya tadi kata Ibu Budi Harahap, bisa kita buat nama depannya Budi, bisa kita buat di belakang nama belakangnya Harahap. Oke. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan jenis kelamin itu cuma 2 ya. Jenis kelamin apakah laki-laki atau perempuan. Tanggal lahir itu juga sudah tadi, bulannya juga, tahunnya juga sudah. Nama negara tempat tinggal juga tadi sudah Ibu jelaskan. Ibu jelaskan ini tadi sudah. Nah, ini juga kata sandi password berisi karakter, angka atau gabungan dari keduanya. Bisa Mang kamu buat dia angka, bisa juga kita buat dia gabungan angka dan huruf. Ibu rasa sudah tahu kan? Karena sudah Ibu jelaskan tadi di gambarnya. Kalau anak-anak kami kurang jelas gambar yang Ibu jelaskan tadi, ada Ibu buat di sini penjelasannya melalui teks. Bisa anak-anak kami baca ini ya. Karena di atas tadi sudah Ibu jelaskan. Di sini juga ada Ibu buat, mana tahu anak-anak kami lupa. Di sini bisa anak-anak kami baca. Pertanyaan rahasia digunakan sebagai pengingat password dengan mengetuk petunjuk. Nah, ini juga sudah tadi ya. Mengetik karakter kode yang tertera pada bagian bawah form di dalam kotak yang disediakan. Nah, baru klik buat akun saya jika sudah mengisi form dengan benar. Jika prosedur, maaf ya, ada salah ketik Ibu di sini. Jika prosedur pengisian form sukses, maka Yahoo akan memberikan ucapan selamat bahwa registrasi yang kamu lakukan berhasil. Berarti mail anak-anak kami sudah siap digunakan. Inilah Mang yang sudah selesai itu. Selamat. Ini ada kata-kata selamat di bawah Yahoo, ada selamat. Kan? Inilah gambarnya. Berarti di situ sudah ada emailmu. Ingat apa di situ kamu buat kata sandinya. Jangan anak kami lupa di situ passwordnya apa yang anak-anak kami buat. Berarti sekarang Mang sudah ada emailmu. Ibu lanjutkan nomor 2, mengakses email. Kotak surat yang telah kamu buat harus diakses secara rutin sehingga surat-surat yang masuk tidak bertumpuk dan memenuhi kapasitas kotak surat tersebut. Untuk mengakses kotak surat, ikuti langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, buka Internet Explorer dan ketikkan www.yahoo.com pada address sehingga muncul tampilan ini. Ini tampilan halaman utama Yahoo. Bisa kan di sini Mang dibuat ya. Yahoo ini kursor ini. Kemudian klik icon. Ada di sini Mang nanti icon. Ini contoh ikonnya di sini Mang. Icon gambarnya adalah gambar amplop. Surat tahu anak-anak kami gambar amplop inilah. Di sinilah Mang gambarnya. Klik icon gambar amplop yang ada di sini mailnya. Kemudian ketik Yahoo ID dan juga passwordmu. Nah, bisa anak kami lihat seperti ini kan? Nah, udah. Nah, bisa dilihat di sini. Sign in to Yahoo. Nah, ini. Bisa anak kami lihat kan? Kemudian jika Yahoo ID dan password yang digunakan cocok, kamu akan masuk ke akun Yahoo Mailmu ini. Yahoo Mail. Bisa anak kami lihat kan? Berarti kita sudah masuk ke sini Yahoo Mail. Ini gambar halaman utama mail Yahoo. Inilah gambarnya. Bisa anak kami perhatikan. Karena dengan adanya gambar ini anak-anak kami lebih mudah memahaminya. Sudah? Ibu rasa sampai sekian dulu materi kita untuk hari ini. Kalau ada yang masih belum mengerti atau ada pertanyaan, tolong anak-anak kami isi di kolom komentar. Dan tolong anak-anak kami apabila kurang paham, sering anak-anak kami buka atau pelajari. Ibu rasa sampai sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka siap teke ya. Kali kan masuk keluar ibu tutup tuh. Ini siap, saudara siap kok. Siap kok langsung.
kina 42 menit. 42 menit anak kerja lu. Dia menjemang sangat 3 menit kan? Ibu, On mah, sangat 3 menit. abis ini yuk adung. Napi do? Lain maju. Kau bagai matahari yang selalu Mas Riani. bersinar. Halo, Kak. Hidupku. Mungkin gua udah siap. Kelas piye, Bon? Oh, kelas 10 mang. Gua udah siap. Tanggal sih ya. Oh, tanggal 5 di Sabolas. Pertemuan ke-13. Ayo, judul. Tok, huruf godang TOC. Huruf godang Pak. Beda pihana. Yuk. Panjangan mungkin yang itu Bu. Tabel of Sen. Ini sini cewek-cewek dulu. Yang kedua ke bahasa sada naik. Mas Riani. Menemani hidupku. Cindy, kelas 12. Masih. Ini sih siap. Udah boleh yuk. Anak yang judul naik. Oh. Ano lagi buku ni badang si buku ko ha. Tutong. Ano dari si buku? Di mana tak? Di table pun di. Oh, Rumah iya. ini. Ini tak. Ada na tutong. Etika tutong. Buka maju dulu dalam etika. Lupa ya. Etika penulisan email. Itu tidak. Etika penulisan email. Ini ada. Etika penulisan email. Etika penulisan. Ada. Ini di mana? Baru itu kan rekaman na. Nanti na. Baru dia na. Otik dope. Oh, madam kemas ko. Ini minta rasa sini mbak. Mula dari. Kenapa ini subtitle? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lanjutkan, anak-anak kami yang kelas 12 semua jurusan. Tolong anak-anak kami dengarkan, perhatikan, simak. Minggu yang lewat sudah kita pelajari mengenai email. Masih ingat anak-anak kami apa yang dimaksud dengan email itu? Iya, email itu adalah pengiriman atau pengetikan atau penulisan teks yang akan dikirim, bisa dia berupa teks tadi kata ibu, bisa berupa gambar melalui jaringan internet. Sebenarnya sama juga dia dengan membuat surat. Selama ini sebelum ada email kita mengirim surat. Tetapi memang kalau mengirim surat itu kita buat dia melalui kantor pos. Kalau sekarang bukan melalui kantor pos, tetapi melalui jaringan internet. Apabila nanti jaringan internetnya tidak ada, maka email yang akan kita kirim itu tidak bisa. Ibu lanjutkan dulu mengenai email ini. B. Etika penulisan email. Netika atau netitweti adalah etika dalam berkomunikasi melalui email. Seperti halnya berkomunikasi melalui surat atau bertatap muka. Berkomunikasi dengan email butuh tata cara sendiri. Bisa dibayangkan bahwa hampir setiap hari ada jutaan email dikirimkan dan diterima oleh begitu banyak orang. Maka kesalahan kata bisa mengakibatkan dampak fatal. Tetapi memang sangat menyebalkan jika email yang kita terima menggunakan huruf kapital. Karena memang huruf kapital, apabila kita buat huruf kapital, itu nampaknya orangnya yang marah. Kalau kita membaca, biasanya teks yang kita pergunakan itu kalau huruf kapital mungkin di awalnya saja. Jangan kita buat seperti itu huruf kapital semua, karena kalau huruf kapital kurang enak membacanya. Atau bisa nanti itu seperti yang marah, seperti membacanya itu agak dikeraskan dia kalau huruf kapital semua. Atau pihak pengirim mengirim kembali seutuhnya pesan-pesan yang kita kirimkan, atau menjawab pertanyaan panjang kita dengan ucapan "saya kira begitu" atau "betul". Untuk mencegah semua itu terjadi, ada baiknya kita mengetahui beberapa etika penulisan email. Yang pertama, jangan terlalu banyak mengutip. Hati-hati dalam pemberian email atau balasan atau reply. Kapasitas reply dari sebagian besar program mailer biasanya akan mengutip pesan asli yang kamu terima secara otomatis ke dalam isi suratmu.
Jika harus mengutip pesan seseorang dalam jawaban email, usahakan menghapus bagian-bagian yang tidak perlu dan hanya menjawab bagian-bagian yang relevan saja. Email ini Mang sama juga dengan komunikasi secara tertulis. Sebelum ini sudah pernah Ibu jelaskan dia mengenai komunikasi. Masih ingat anak-anak kami apa pengertian daripada komunikasi itu? Ya, proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain. Apa-apa saja jenis-jenis komunikasi yang kamu ketahui? Ada komunikasi secara tertulis, ada dia lisan, kemudian ada tulisan, ada lisan, ada dia gambar. Berarti Mang kalau email ini termasuk dia contoh tulisan dan gambar. Karena pengiriman email ini bisa kita buat dia berbentuk tulisan yang sudah diketik, begitu juga dengan gambar. Apabila anak-anak kami ingin membuatnya tadi kata Ibu, yang pertama yang harus kita perhatikan, jangan terlalu banyak mengutip. Karena tadi kata Ibu email ini termasuk komunikasi. Komunikasinya itu adalah secara tertulis. Karena sudah sama-sama kita ketahui jenis-jenis komunikasi itu ada dia lisan, ada tulisan, ada gambar. Kebetulan ini adalah tulisan dan gambar. Karena di email ini juga bisa kita kirim dia gambar. Atau hampir sama tadi kata Ibu seperti kita membuat surat. Kita kirim surat selama ini, tinggal lagi kalau surat selama ini kita buat melalui kantor pos. Tetapi Mang ini sudah tidak zamannya lagi. Kalau melalui kantor pos dulu kita buat lagi perangko. Kalau perangkomu itu mahal kamu buat di situ atau banyak kamu buat, maka suratmu akan cepat dia sampai. Tapi kalau di situ perangkonya kamu buat yang murah-murah, itu akan dibuat agak lama atau tidak diutamakan dia. Tetapi kalau sudah di situ perangkonya banyak atau mahal, itu biasanya itu yang didahulukan. Ini hampir sama tadi kata Ibu pengiriman surat ini atau email ini. Ini surat kita kirim, contoh Ibu kirim ke Jakarta, suratnya itu pihak Jakarta yang menerima di kantor posnya itu melalui kantor pos ke kantor pos. Dari kantor pos baru ke alamat yang kita tuju. Bukan langsung dari kantor pos yang ada di sini baru langsung dia menuju ke rumahnya, bukan seperti itu Mang. Tetapi melalui kantor pos tujuan kita dulu. Sesudah berada di sana baru nanti dia ke alamat tujuan kita. Begitu juga dengan email ini. Tinggal lagi kalau email ini melalui jaringan internet. Ingat ya anak-anak kami. Ini dia bagian-bagian relevannya saja. Ada gambarnya di sini Ibu buat. Yang mengutip ini jangan terlalu banyak. Kemudian etika yang kedua, pengetikan email ini, perlakukan email secara pribadi. Ibu rasa tahu maksud anak-anak kami secara pribadi kan? Jika seseorang mengirim informasi atau gagasan secara pribadi, kamu tidak sepatutnya mengirimnya ke forum umum. Namanya saja Mang pribadi kan? Sudah rahasia, jangan lagi dibeber-beberkan. Jangan lagi dikirim dia ke forum, jangan lagi dikirim dia ke kelompok atau mailings, atau jangan dibuat dia ke bagian umum. Kemudian yang ketiga, jangan gunakan huruf kapital. Ini juga tadi sudah Bu bilang. Karena apabila pengetikan surat itu kita buat huruf kapital, itu Mang kurang sopan. Atau bisa dikatakan orang yang mengetiknya itu seperti marah. Karena biasa juga kita membaca surat atau membaca berita atau yang lain-lainnya, itu tidak dibiasakan orang membuat huruf kapital semua. Atau anak-anak kami juga pernah membuat surat kan? Pernah, contoh membuat surat permisi ke sekolah. Apakah huruf kapital semua anak-anak kami buat? Tidak kan? Mungkin di awal-awalnya saja yang anak-anak kami buat, di awal paragrafnya atau di awal baris yang dibutuhkan. Begitu juga dengan ini. Atau nanti anak-anak kami kelas 3 disuruh membuat tugas di situ, ada dia makalah. Jangan Mang huruf kapital semua buat. Gunakan huruf kapital itu seperlunya saja. Begitu juga Mang di email ini. Usahakan membuat huruf kapital itu yang perlu saja. Biarpun nanti menurut anak-anak kami lebih jelas dia nanti kalau huruf kapital semua, anak kami disuruh membuat makalah, itu tidak Ibu terima. Itu bisa dikatakan anak-anak kami seperti yang marah atau keras. Usahakan lemah lembut ya. Karena nanti kalau kita membuat lemah lembut di situ bahasanya, orang yang menerimanya itu pun Mang akan enak, tidak merasa tersinggung. Mungkin anak kami tahu maksud Ibu kan?
Yang keempat, etikanya jangan membicarakan orang lain. Memang di mana-mana pun, di surat biasa pun atau dimanapun, ini membicarakan orang lain ini tidak diperbolehkan. Ini Mang, apabila anak-anak kami membicarakan orang lain, bisa nanti teks yang anak-anak kami kirimkan itu dikirim lagi ke email yang lain. Jadi kata-kata anak kami yang kurang sopan di situ atau yang membicarakan orang lain bisa diketahui banyak orang. Jadi usahakan anak-anak kami jangan membicarakan orang lain pada email. Buatlah Mang yang seadanya saja atau yang diperlukan saja. Karena itu nanti bisa lagi dikirim orang kalimat yang anak-anak kami ketikkan itu, yang anak-anak kami kirimkan bisa lagi dikirim dan dikirim. Berarti yang banyak di situ yang penerimanya. Tahu anak kami maksudnya bukan? Kemudian yang kelima, jangan gunakan CC. Jika anak kami ingin mengirim email ke sejumlah orang, jangan cantumkan nama-nama pada kolom CC. Jika anak kami melakukan hal itu, semua orang menerima email akan bisa melihat alamat-alamat email orang lain. Umumnya orang tidak suka bila alamat emailnya dibeberkan di depan umum. Tahu maksud Ibu kan? Selalu digunakan BCC. BCC itu Mang, blind carbon copy. Jangan CC yang kamu gunakan. Jangan carbon copy, tapi blind carbon copy. Karena dengan cara carbon copy, setiap orang hanya bisa melihat alamat emailnya sendiri. Tahu maksudnya kan Mang? Kalau CC itu berarti nanti banyak yang melihatnya, email-emailnya itu. Tetapi kalau BCC alamatnya sendiri. Nah maksudnya bukan? Itu dia lebih pribadi. Etika yang keenam, jangan gunakan format HTML. Kenapa? Karena tidak semuanya Mang orang mengerti format HTML ini. Kalau memang tujuan anak-anak kami emailnya itu atau orangnya mengerti dia di situ format HTML, bisa anak-anak kami buat. Tetapi ini tidak umum, dia tidak semuanya orang tahu. Makanya usahakan jangan membuat format HTML. Tahu anak-anak kami maksudnya kan? Karena nanti kalau tidak mengerti dia dibukanya itu kosong. Makanya jangan digunakan di sini format HTML. Ada di sini buat jika kamu mengirim sebuah pesan penting ke rekan lain, jangan gunakan format HTML tanpa kamu yakin bahwa program email rekanmu bisa memahami kode HTML. Itu yang Ibu bilang tadi kan? Jika tidak, pesan sama sekali tidak terbaca atau kosong. Apa gunanya lagi kalau anak-anak kami mengirim email itu tidak bisa dibaca orang atau kosong? Percuma kan? Berarti Mang usahakan menggunakan format plain text agar bisa dibaca orang. Karena kalau kita buat di HTML, kita kirim orang tidak bisa membacanya, percuma. Jadi agar bisa semua orang membacanya, yang kita gunakan formatnya itu adalah plain text. Tahu anak-anak kami kan? Kemudian yang ketujuh, etika itu Mang, jawab secara masuk akal. Jawablah setiap pesan email secara masuk akal. Jangan menjawab 2-3 pertanyaan dalam satu jawaban. Sekalipun anak-anak kami tahu banyak jawabannya, jangan Mang terlalu bertele-tele. Jangan terlalu banyak kali, jawablah seadanya saja. Contoh, Ibu suruh kamu di situ mengaktifkan Microsoft Word. Kamu bisa semua. Kamu buat dia melalui menu start, kamu bisa. Kamu buat dia melalui menu run, kamu bisa. Kamu buat dia melalui desktop, yaitu dengan double klik shortcut yang ada pada desktop, kamu bisa. Kamu buat lagi membuat cara yang lain juga kamu bisa. Karena untuk membuat mengaktifkannya banyak cara, tidak usah Mang semua kamu buat. Contoh yang kamu ketahui langkah-langkah mengaktifkan Microsoft Word itu di situ ada 5, tidak usah kelima-limanya buat. Mana yang lebih mudah kamu rasa itu yang kamu buat. Contohnya yang lebih mudah kamu rasa menggunakan shortcut, double klik shortcut, itu saja kamu buat. Atau yang bisa kamu melalui menu start. Atau yang kamu buat sesudah yang ketiga yang kamu buat adalah melalui menu run. Atau melalui file and program. Satu saja buat Mang, tidak usah semuanya. Biarpun tahu semuanya ya. Karena usahakan dia di sini pembuatannya singkat, jelas tapi padat, bisa juga dipahami. Kalau terlalu bertele-tele banyak kali teksnya itu, orang yang membacanya juga Mang bosan. Karena tujuannya cuma satu,
Biarpun kamu pahami, tahu kamu semua, tapi memang jawablah dia sesuai dengan yang diminta tersebut atau yang masuk akal. Sudah? Ibu rasa anak-anak kami sudah paham maksud ibu. Jawab secara masuk akal itu. Jangan terlalu bertele-tele. Biarpun banyak nanti kalimat atau bisa nanti banyak jawaban yang anak-anak kami ketahui, tapi jawablah memang yang masuk akal saja. Tidak usah buat keseluruhan, tidak usah bertele-tele. Buat dia jawabannya yang singkat saja. Itu dia mengenai etika penulisan email. Ibu lanjutkan C, menggunakan aplikasi webmail. Ini kita masih dalam komunikasi email ya. Webmail adalah aplikasi email berbasis web. Webmail dapat diakses menggunakan program web browser seperti Internet Explorer, Google, Chrome, dan Opera. Ada banyak penyediaan layanan webmail di internet, antara lain Plaza, Yahoo, Grafit, Hotmail, Google, dan sebagainya. Sekarang yang pertama yang kita bahas, membuat alamat email. Untuk memiliki alamat email, maka mendaftar sebuah webmail untuk mendapatkan sebuah kotak pribadi. Kamu dapat mengikuti langkah-langkah yang sudah ibu buat di bawah ini, bisa anak-anak kami lihat. Yang pertama, aktifkan internet browser dengan mengklik menu start yang berada di pojok kiri paling bawah. Letak menu start ibu rasa anak-anak kami masih ingat kan? Itu biasanya berada pada pojok kiri paling bawah. Klik menu start itu, baru klik Internet Explorer. Sudah? Yang kedua, masuk di dalam situs internet, misalnya http://mail.yahoo.com. Kemudian akan keluar tampilan. Lihat tampilannya ada di sini. Ini tampilan gambar 45 webmail Yahoo. Kurang jelas yang dibuatkan, ini dia. Webmail Yahoo. Nah, ini ada alamatnya. Bisa anak-anak kami lihat kan? Kemudian klik ikon buat account baru untuk mendaftar, maka akan muncul tampilan prompt seperti di bawah ini. Ini Yahoo-nya. Nama saya, bisa anak-anak kami buat, ibu rasakan, buat nama depan. Ada lagi nama belakang. Kalau namanya satu kata, contohnya kita buat di sini Budi. Nama saya Budi, nama depan Budi. Berarti nama belakang apa dibuat, Bu? Bisa kita buat dia Budi juga. Tapi kalau nanti di situ ada marganya contoh Harahap, bisa kita buat di sini Budi Harahap. Kalau satu kata saja dia memang bisa dia berulang, Budi, Budi. Nah, jenis kelamin ibu rasa sudah tahu. Pilih satu jenis kelaminmu, apakah laki-laki atau perempuan. Itu tidak usah ibu dijelaskan, ibu rasa tahu kan. Tanggal lahir, buat memang tanggalnya, tanggal berapa tanggal lahirmu. Kemudian bulan, pilih bulannya, tanda panah ke bawah. Bulannya ini cuma 12 ya, 1 sampai 12. Jangan buat di atas 12, itu sudah tidak ada lagi. Di bawah 12, 1 sampai 12. Kemudian memang tahunnya, klik tanda panah ke bawah. Ada nanti tahunnya di situ, tahun lahirmu ya. Klik tahun lahirmu, muncul dia nanti di sini. Kemudian saya tinggal di mana tinggalnya? Iya, ini juga ibu rasa, tidak usah ibu bilang sudah tahu. Bukan WNA, kita buat aja di situ Indonesia. Kemudian pilih ID dan kata sandi, ID Yahoo dan email. Bisa di sini anak kami buat. Apa di sini ID Yahoo atau email yang anak-anak kami inginkan? Di sini yahoo.co.id. Kemudian kata sandi, anak kami sendiri membuat kata sandinya. Ini kata sandi bisa juga kita buat nanti, ini rahasia. Kemudian ketik ulang kata sandi. Kata sandi yang di atas ini mang ketik lagi di sini, sama dia. Yang di atas, jangan nanti yang di atas lain, yang di bawah lain, tidak. Kata sandi yang kita ketikkan di sini, kita ketikkan kembali di bawah. Sudah? Jika Anda lupa kata sandi atau ID Anda, pertanyaan rahasia 1, pilih 1. Sudah? Jawaban Anda ada di sini. Pertanyaan rahasia 2, pilih 1 juga, jawabannya juga ada di sini. Bisa anak kami lihat? Sudah? Apabila sudah, maka klik buat account saya.
buat akun saya. Berarti nanti apabila sudah kita klik di situ sudah ada akunmu. Kamu wajib mengisi identifikasi diri sebagai syarat pendaftaran. Tadi sudah Ibu jelaskan kan cara mengisinya. Ada mengisi nama depan dan nama belakang sudah Ibu buat tadi. Kemudian jika kamu hanya mempunyai nama berupa satu kata saja, maka nama tersebut bisa ditulis 2 kali sebagai nama depan dan nama belakang. Sudah Ibu jelaskan tadi kan, Mang? Kalau satu kata dia contoh tadi kata Ibu Budi, kata depan, nama depan. Nama belakang Budi juga kita buat tidak apa-apa. Tetapi kalau yang orang kita di sini ada dia marganya, contohnya tadi kata Ibu Budi Harahap, bisa kita buat nama depannya Budi, bisa kita buat di belakang nama belakangnya Harahap. Oke. Ini tadi sudah Ibu jelaskan jenis kelamin itu cuma 2 ya. Jenis kelamin apakah laki-laki atau perempuan. Tanggal lahir itu juga sudah tadi, bulannya juga, tahunnya juga sudah. Nama negara tempat tinggal juga tadi sudah Ibu jelaskan. Ibu jelaskan ini tadi sudah. Ini juga kata sandi password berisi karakter, angka atau gabungan dari keduanya. Bisa Mang kamu buat dia angka, bisa juga kita buat dia gabungan angka dan huruf. Ibu rasa sudah tahu kan? Karena sudah Ibu jelaskan tadi di gambarnya. Kalau anak-anak kami kurang jelas gambar yang Ibu jelaskan tadi, ada Ibu buat di sini penjelasannya melalui teks. Bisa anak-anak kami baca ini ya. Karena di atas tadi sudah Ibu jelaskan. Di sini juga ada Ibu buat, mana tahu anak-anak kami lupa. Di sini bisa anak-anak kami baca. Pertanyaan rahasia digunakan sebagai pengingat password dengan mengetuk petunjuk. Ini juga sudah tadi ya. Mengetik karakter kode yang tertera pada bagian bawah form di dalam kotak yang disediakan. Baru klik buat akun saya jika sudah mengisi form dengan benar. Jika prosedur, maaf ya, ada salah ketik Ibu di sini. Jika prosedur pengisian form sukses, maka Yahoo akan memberikan ucapan selamat bahwa registrasi yang kamu lakukan berhasil. Berarti mail anak-anak kami sudah siap digunakan. Inilah Mang yang sudah selesai itu. Selamat, ini ada kata-kata selamat di bawah Yahoo, ada selamat, kan? Inilah gambarnya. Berarti di situ sudah ada emailmu. Ingat apa di situ kamu buat kata sandinya. Jangan anak kami lupa di situ passwordnya apa yang anak-anak kami buat. Berarti sekarang Mang sudah ada emailmu. Ibu lanjutkan nomor 2, mengakses email. Kotak surat yang telah kamu buat harus diakses secara rutin, sehingga surat-surat yang masuk tidak bertumpuk dan memenuhi kapasitas kotak surat tersebut. Untuk mengakses kotak surat, ikuti langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, buka Internet Explorer dan ketikkan www.yahoo.com pada address, sehingga muncul tampilan ini. Ini tampilan halaman utama Yahoo. Bisa kan di sini Mang dibuat ya. Yahoo ini kursor ini. Kemudian klik icon. Ada di sini Mang nanti icon. Ini contoh ikonnya di sini Mang. Icon gambarnya adalah gambar amplop. Surat, tahu anak-anak kami gambar amplop inilah. Di sini Mang gambarnya. Klik icon gambar amplop yang ada di sini mailnya. Kemudian ketik Yahoo ID dan juga passwordmu. Bisa anak kami lihat seperti ini kan? Udah. Bisa dilihat di sini. Sign in to Yahoo. Ini. Bisa anak kami lihat kan? Kemudian jika Yahoo ID dan password yang digunakan cocok, kamu akan masuk ke akun Yahoo mailmu ini. Yahoo Mail. Anak-anak kami lihat kan, berarti kita sudah masuk ke sini Yahoo Mail. Ini gambar halaman utama mail Yahoo. Inilah gambarnya. Anak-anak kami perhatikan, karena dengan adanya gambar ini anak-anak kami lebih mudah memahaminya. Sudah, Ibu rasa sampai sekian dulu materi kita untuk hari ini. Kalau ada yang masih belum mengerti atau ada pertanyaan, tolong anak-anak kami isi di kolom komentar. Dan tolong anak-anak kami apabila kurang paham, sering anak-anak kami buka atau pelajari. Ibu rasa sampai sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.